Halo Galerians, hari ini saya akan membagikan 3 cara aman untuk membeli properti. Nah, bagaimana caranya? Simak terus ya. Nomor 1, pastikan nama di sertifikat itu sesuai dengan nama yang di KTP. Biasanya ini ada banyak pemilik properti yang di sertifikat dan di KTP-nya itu kadang-kadang bisa berbeda loh. Loh kok bisa ya? Kenapa ya? Karena mungkin dia diserahkan ke adiknya untuk mengurus properti, diserahkan ke temannya untuk mengurus properti, dan sebagainya. Jadi, ketika Bapak Ibu mau UTJ ke pemilik properti, pastikan Bapak Ibu UTJ di yang sesuai dengan KTP, tentunya yang sesuai juga dengan di sertifikat. Jangan sampai keliru, karena kalau kita UTJ di orang yang keliru, nanti bisa-bisa uang kita itu hilang atau dibawa kabur. Kok bisa ya? Ya bisa, kejadiannya banyak banget di Surabaya nih, dan atau tentunya di luar kota kita sudah banyak mendengar ada banyak yang kena tipu, uangnya dibawa lari sama pemiliknya, yang pemilik palsu ya kalau saya bilangnya, seperti yang ngaku-ngakunya pemilik. Jadi hati-hati. Nomor 2, pastikan di sertifikat itu sesuai, alamatnya sesuai, luasnya sesuai, dan jenis sertifikatnya itu sesuai dengan yang ingin kita beli. Nah, nomor 1, alamatnya. Kadang-kadang ada nih pemilik menjual properti misalkan di lokasi A, tetapi di sertifikatnya itu bukan di sana. Kok bisa? Bisa juga terjadi karena mungkin pemiliknya ini lupa atau keliru, ya kan, memberikan sertifikatnya. Ternyata dia memberikan sertifikat yang lain dan itu ditransaksikan. Akibatnya apa? Mungkin kita menduduki atau mempunyai tanah tersebut, properti tersebut secara fisik, tetapi secara sertifikat kita tidak dapat. Nah, terus bagaimana? Ya itu tidak sah gitu loh. Jadi Bapak Ibu, Saudara, teman-teman, hati-hati. Cek sekali lagi alamatnya, apakah sesuai dengan yang di sertifikat. Kalau tidak ada alamatnya di sertifikat, Bapak Ibu bisa cek di ada kodenya, NIB-nya. Nah, kalau masih bingung NIB-nya ini apa, datang ke BPN, kantor Badan Pertanahan di kota setempat. Misalkan kalau saya di kota Surabaya atau di kota Sidoarjo mungkin, ya kan, Bapak Ibu membeli properti di Sidoarjo, bisa. Nah, pastikan alamatnya sesuai. Nomor 1. Nomor 2, itu pastikan luasannya sesuai. Kadang-kadang ada luasan itu yang misalkan kita membeli ini luasnya 100, tapi ternyata di sertifikatnya itu cuma tulisannya 90. Kok bisa? Ya mungkin karena pemiliknya memberikan salah informasi. Mungkin juga pemiliknya tidak tahu kalau tanah tersebut pernah ada mungkin kena rilen atau sesuatu, akhirnya tanahnya ini kepotong tinggal sedikit aja 90. Itu pernah terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, sebelum membeli properti, pastikan lihat luasannya yang kita beli itu sesuai yang ditawarkan ke kita. Pastikan sekali lagi, itu tercantum kok di sertifikatnya. Gampang lihatnya. Nomor 3 yang harus kita perhatikan adalah jenis sertifikat rumah yang kita, properti yang kita beli. Ya kan? Kadang-kadang ada banyak jenis sertifikat yang kita tidak tahu. Kita berpikir bahwa kita sebagai pembeli berpikir bahwa sertifikat itu sama saja. Tapi ternyata sertifikat itu banyak macam-macamnya dan statusnya itu di legalitas hukum itu sangat berbeda-beda. Ya kan? Misalkan kita ingin membeli properti yang status tanahnya itu surat hijau. Nah, surat hijau ini apa? Surat hijau adalah sertifikat yang dipunyai oleh Pemkot. Sertifikat hijau ini, surat atau surat hijau itu cuma ada di Surabaya. Jadi sebenarnya tanah itu miliknya Pemkot Surabaya. Tapi apakah bisa dijual? Bisa dijual. Nah, kemudian kalau dibalik nama itu bagaimana? Ya itu artinya misalkan kita beli surat hijau, berarti kita tetap menyewa kepada Pemkot Surabaya. Jadi kita bukan membeli tanah tersebut gitu. Nah, terus pertanyaannya sekarang, apakah aman surat tersebut? Ya itu kalau menurut saya sih bisa-bisa aman, bisa-bisa enggak, tergantung lokasinya.
Nanti mungkin kita bahas di sesi yang lain ya tentang surat hijau karena panjang. Terus kemudian ada HGB, hak guna bangunan. Biasanya kalau kita membeli dari developer, ini sertifikat rumahnya itu HGB. Apakah aman? Ya bisa aman juga sih. Karena kenapa? Biasanya kalau developer itu suratnya memang HGB. Ketika dia membeli tanah, kemudian misalkan suratnya dia tanah itu SHM, ketika dia membeli itu maka jadi HGB. Nah kemudian dia membangunnya, ya makanya terus sertifikatnya tetap HGB. Terus apakah bisa ditingkatkan ke hak milik? Pasti bisa. Bagaimana caranya? Bisa kita ngurus sendiri atau lewat bantuan notaris, seperti itu. Nah ada lagi yang jenisnya petok D. Petok D itu apa sih? Petok D itu sertifikat yang masih terdaftar di kelurahan. Apakah sertifikat ini aman? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung kelengkapannya. Kita perlu mengecek kelengkapan surat-surat tersebut, petok D tersebut. Dan ada lagi nih, HGB di atas HPL. HGB di atas HPL itu apa sih? Hak pengelolaan bangunan. Terus bagaimana statusnya? Yaitu masih menjadi tanahnya itu masih menjadi milik PT tersebut. Yang mempunyai hak pengelolaan tersebut. Kalau hak pengelolaannya sudah habis, ya diambil lagi sama PT-nya tersebut. Jadi kita harus benar-benar melihat jenis-jenis sertifikatnya ini apa, ya kan, macamnya. Terus yang ketiga, yang keempat ya, kita juga harus mengecek itu IMB-nya itu ada apa enggak. Nah IMB ini apa? IMB ini izin mendirikan bangunan. Mungkin kita sudah membeli tanah itu statusnya SHM atau hak milik, tetapi tidak ada izin mendirikan bangunannya, ya kan. Terus kemudian bagaimana Pak? Apakah bisa dibangun? Tidak bisa dibangun. Tidak bisa dia bangun, tidak bisa dia apa-apakan. Atau mungkin tanah tersebut kita beli, tetapi peruntukannya itu untuk zona hijau. Zona hijau itu apa? Untuk misalkan untuk ini lapangan terbuka, misalkan taman dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, kalau kita membeli tanah yang seperti itu, kita tidak bisa membangun rumah. Izin mengeluarkan bangunan IMB-nya nanti itu peruntukannya adalah apa? Ya lapangan terbuka. Jadi kalau kita bangun rumah itu melanggar, maka akan dirobohkan oleh Pemkot. Jadi IMB ini penting. Kita harus cek kalau kita ingin membeli properti, ya kan? Kalau tanah tidak perlu IMB, tetapi kita bisa ngecek tanah itu peruntukannya apa. Itu kita ngeceknya gimana sih di tata kota? Nanti kita bisa cek gitu loh. Oh ini peruntukannya itu untuk komersial, peruntukannya untuk rumah tinggal, peruntukannya untuk fasilitas umum. Nanti kita bisa diinfo lebih lanjut seperti itu. Nah itu sangat penting. Terus kemudian cara untuk membeli properti dengan aman itu caranya gimana sih? Caranya itu yang terakhir adalah memakai perjanjian jual beli. Yang meliputi apa? Karena di sana nanti itu ada didiskusikan cara harga dealnya berapa, cara bayarnya itu seperti apa, ya kan, pelunasannya itu kapan, kalau pakai KPR itu bagaimana kalau KPR-nya ditolak uangnya kembali atau tidak, serah terimanya itu kapan, dan kalau semisal ada kesepakatan ini dilanggar itu sanksinya itu apa sih. Nah itu dijelaskan di sana semua. Nah oleh karena itu Bapak Ibu teman-teman, kalau membeli suatu properti itu perlu yang namanya PPJB, perjanjian pengingkatan jual beli. Ini tips dari kami, ikuti terus, jangan ketinggalan tips-tips berikutnya yang sangat pasti bermanfaat untuk Bapak Ibu dan Saudara. Oke, sekian, terima kasih.